Selain beras, Indonesia memiliki beragam bahan pangan lain yang dapat dijadikan sebagai makanan pokok. Di antaranya, sagu. Sagu merupakan tanaman asli Indonesia yang dapat menjadi alternatif pangan nasional. Peneliti IPB University, Profesor Muhammad Hashim Bintoro dan tim mengungkapkan bahwa sagu merupakan komoditas potensial sebagai pangan alternatif karena memiliki produktivitas berkisar 20 hingga 40 ton pati kering per hektar per tahun. Untuk pangan nasional, tentu pemanfaatan sagu sebagai komoditas pangan berkarbohidrat dapat mengurangi ketergantungan masyarakat pada beras yang saat ini diserap hampir 80% oleh masyarakat Indonesia. Sehingga program diversifikasi pangan dapat dilaksanakan dengan memanfaatkan sumber daya pangan lokal. Jadi kita bisa lihat di belakang saya ini ya, dari pati sagu itu sekarang sudah banyak dibuat jadi mie, ya, dibuat jadi beras sagu, ya, dibuat lagi kalau makanan lokal itu ada papeda, ada kapurung, ada sinonggi, ada sampolet. Dan dari Sabang sampai Merauke itu hampir setiap provinsi ada makanan yang berasal dari sagu. Gitu ya. Nah, jadi sebetulnya masyarakat kita itu sudah mengenal. Tapi sekarang ini dari makanan pokok sudah berubah menjadi cemilan gitu ya. Jadi kalau kita lihat di SD itu kan banyak makan cireng, cilok gitu ya. Nah itu banyak juga dari sagu. Nah kalau sagunya tidak ada, maka yang ini digantikan oleh tapioka. Gitu. Jadi antara sagu dan tapioka tuh bisa dari sagu, bisa dari tapioka. Termasuk kerupuk juga. Kerupuk itu bisa juga dari sagu. Bakso gitu ya. Bakso itu bisa dari tapioka, bisa dari sagu. Jadi sebetulnya masyarakat kita tuh sudah mengenal sagu sebagai makanan. Sagu memerlukan waktu yang cukup lama untuk bisa dipanen. Oleh karena itu, produksinya diusahakan melalui tumpang sari. Atau sagu bisa dikembangkan dalam integrated farming antara sagu, ikan, ternak, dan palawija. Saya harapkan karena kita ini punya 5 juta, ya, 5,5 juta hektar. Misalnya kalau 1 juta hektar saja, semua itu dikelola secara integrated farming, maka kawasan sagu itu jadi tidak hanya menghasilkan karbohidrat, ya, tapi juga menghasilkan sayuran, menghasilkan protein. Sehingga dengan demikian bahwa kawasan sagu itu merupakan juga kawasan penghasil karbohidrat, juga menjadi kawasan penghasil protein. Sebagai bahan pangan lokal potensial, semoga sagu semakin populer dan dapat menambah opsi makanan pokok yang sehat dan bergizi bagi masyarakat. Jangan lupa like, komen, subscribe, share, dan nyalakan notifikasinya supaya kamu gak ketinggalan tayangan terbaru dari IPB TV.